Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Sehat? Bu. Baik. Baik. Syukurlah kalau begitu ya. Nah, untuk hari ini, pertemuan kita hari ini, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Ya, doanya nanti dipimpin oleh Bu Nung ya. Nah, silakan. Ya. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Bu Nung. Jadi, ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah semuanya hadir hari ini anak-anak? Ya, Bu. Ibu nanti panggil namanya satu persatu ya. Nah, Ya, Bu. nanti siapa yang dipanggil namanya itu menjawab hadir Bu gitu ya. Ya, Bu. Rahma Widati ada? Ada. Ibu Ruslan? Ya. Ibnu mana? Ya. Ada, Bu. Ismarina? Ada. Ahmad Bu. Murjian? Masita? Dia tadi izin, Bu. Ibu. Oh, izin. Ada surat izinnya enggak? Ada, Bu. Tadi di WA. Ada. Ya. Siapa lagi? Pak Komarudin. Ada, Ya. Bu. Ya, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Satu orang tadi yang satu orang yang Ahmad hadir di Murjian, sini. Bu. Iya, Bu. Ah, ya. Ahmad, Bu. Ah, ya. Baik anak-anak ya. Ibu ingatkan sekali lagi. Tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Yaitu dengan menerapkan 3M ya. Nah, apa saja 3M itu? Yang pertama, Mencuci tangan, Bu. Bu. Tangan. Yang kedua, Pakai masker. masker. Yang ketiga, Menjaga jarak. Jarak. ya. Nah, jadi itu selalu kita jaga supaya kita terhindar dari segala penyakit, terutama sekarang ya virus yang melanda dunia kita ya. Nah, jadi anak-anak semuanya hari ini Ibu mau menyampaikan bahwa materi kita hari ini adalah, bentar ya Ibu share dulu materinya. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Halo? Oh, sudah. Oh, sudah ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan surga pekerjaan orang tua. Di muatan terpadu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, ini bahasa Indonesianya pendapat pribadi tentang cerita IPS, kegiatan ekonomi dan kertas. IPA, dampak eksploitasi hutan yang berlebih. 100.000 ya. Demi Allah. Telepon Kak Ida mau. Nanti di sini tujuannya ya diharapkan siswa setelah menyimak tayangan video, siswa mampu mengambil unsur cerita Jangan didorong ini bukan.
yang terkandung dalam cerita menggunakan pendapat pribadi secara lisan. Yang kedua, setelah menyimak tayangan tersebut, kurang mas siswa mampu menyimpulkan pesan moral apa yang bisa diambil dari tersebut. Yang ketiga, setelah mengamati gambar secara daring, siswa mampu mengidentifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan terperinci. Yang keempat, setelah mengamati gambar secara daring, siswa mampu mengidentifikasi tentang kegiatan ekonomi daring. Siswa mampu mengidentifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan yang kelima, setelah mengamati gambar secara daring, siswa mampu mengemukakan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, setelah mengamati gambar secara daring, siswa mampu memberikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tujuan yang diharapkan ya. Nah, untuk materi bahasa Indonesia tadi malam kan Ibu sudah mengirimkan linknya ya. Apakah sudah ditonton anak-anak? Ya. Bu. Sudah Bu. Nah, di situ Belum kan sempet, Bu. budaya tentang dongeng, cerita, kelinci, dan kura-kura. Nah, di dalam video tersebut, peserta didik dapat melihat kejadian apa yang sedang terjadi pada cerita dongeng kancil dan kura-kura. Nah, kemudian pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yang dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini materi kita ya. Tampak enggak? Nah, itu ada pertanyaan, apa itu dongeng? Ya. Nah, dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, kemudian yang disebut dengan pendongeng sama enggak dengan dongeng? Tidak sama, Bu. Beda, Bu. Beda, Ada Bu. Bu. Nah, bedanya kalau pendongeng itu Yang membuat Orang yang menceritakan Bu. Pendongeng orang. kalau pendongeng kepada orang lain. Nah, sedangkan dongeng itu Ceritanya, Bu. ya, ceritanya, Bu. ya cerita yang benar-benar kita dengar ya. Nah, dalam mendengar dongeng penjelasannya, nah di situ ada unsur-unsur dongeng. Ya. Unsur-unsur dongeng apa-apa saja. Judul, Bu. Yang pertama itu Judul dongeng. judul dongeng, kemudian yang keduanya Tokoh, Tokoh cerita Bu. cerita. Ketiga Sifat tokoh. Batak, Bu. sifat tokoh. Kemudian yang keempat, Tempat. Tempat. yang kelima, Awal cerita. Alur. Awal cerita loh. awal cerita. Yang keenam, Akhir cerita. akhir cerita. Yang ketujuh, Namanya bukan. pesan moral. Nah, jadi unsur-unsur cerita itu ada 7 ya. Ada 7 diantaranya itu tadi judul, tokoh cerita, sifat tokoh, tempat, kemudian awal cerita, akhir cerita. Kita simak teks di bawah ini.
Nah, ini mengenai bagaimana proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Dan apa saja profesi pekerjaan di dalamnya. Nah, coba bisa diamati gambar-gambar yang ada di layar. Yang pertama yang ini proses penebangan pohon. Iya. Kemudian yang ini Angkutan, Bu. Pengangkutan di pengangkutan kayu. Nah, ini pengolahannya. Nah, ini pengolahan kayu. Itu proses pembuatan kayu menjadi kertas. Ya. Di situ. Nah, ini masuk ke pembelajaran PS. Kemudian ini ada gambar tentang penggundulan hutan, ya, tentang penggundulan hutan. Nah, jadi jika pohon-pohon di hutan terus ditebang dan sampai menjadi gundul akan berdampak buruk, ya, berdampak buruk untuk lingkungan. Nah, salah satunya itu adanya banjir, kualitas oksigen, ya. Kemudian alam semakin panas, banjir, kekeringan, longsor, dan habitat hutan menjadi rusak. Nah, bisa kalian perhatikan ini gambarnya, ya, tuh penebangan hutan. Untuk mencegah terjadinya hutan yang gundul, nah, ada yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama melakukan reboisasi. Nah, apa reboisasi itu? tanaman lagi, Bu. Penanaman pohon kembali, Bu. Hijauan. Ya, penanaman kembali hutan yang telah Gundul. ditebang. Ya. Hutan yang gundul ditanami kembali dengan bibit-bibit yang baru. Kemudian yang keempat kita lihat, yang keempat itu tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Nah, dengan tidak membuang sampah sembarangan di hutan berarti kita telah menjaga hutan. Ini sudah kita perhatikan tadi ya gambar-gambarnya. Sudah Ibu jelaskan juga. Unsur-unsur dongeng tadi apa, pengertian dongeng apa ya. Nah, videonya juga tadi sudah dilihat. Nah, nanti kita ambil kesimpulan apa yang terjadi yang dapat kita ambil di dalam dongeng tersebut. Nah, di sini ada yang bertanya mengenai materi kita. Tidak ada. Tidak ada yang bertanya. Baik, lanjut ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari video pembelajaran tersebut, apa pesan moral yang dapat kita ambil? Dalam cerita kura-kura, kelinci, dan kura-kura tadi. Kita tidak boleh sombong, Bu. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Terakhir, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa.